selesai karantina jari cewek 2 berotot, kalau cowok tangan kiri. Yoks. Aduh, Gimana. skip guys. Hai. Mana Andra? Wah. Mana Andra? Ini dia. Nah, Aduh. Gila. Kita udah berapa lama nggak ngobrol, cuy? udah 2 bulan gak sih? Lebay ya Hah? gue ya. Goblok Gak, anjing. Tapi 2 bulan. Ntar, kita Oh, terakhir kita bikin video kapan? Januari akhir. Januari Oh, iya. akhir. Oh, masa sih? Januari tengah. Sebelum gue ultah kan ya? Iya. Eh. Iya. Iya kan ya? Iya, sebelum ultah benar. Kenapa sih kita di sini dah? Mau ngomongin apaan sih? Ini yang ngomong di situ siapa? Apa? Kita nih. Iya. Kita ada ya Kita lo biasa. aja anjing. Coba ada siapa aja? Bisa deh. Ada lu tuh siapa? Atau ini tuh siapa tuh? Anda siapa? Kreatif siapa sih? Kick aja lah. Enggak, jadi guys yang denger nih, jadi rencananya tuh kita emang tadi mau bikin video, tapi gara-gara si COVID-19 ya meong. Ya Allah. Inilah yang Ramai banget. jadi di rumah. Nah, jadi Kucing gue aja diem mulu, Bim. jadi kali ini ada lagi. Jadi kali ini tuh kita mau ngomongin tentang COVID-19. Kenapa sih kita ngomongin COVID-19? Karena itu bikin kita stres sekarang. Karena kita jadi nggak bisa keluar rumah. Yes. Terus dari COVID-19 itu kenapa kita bisa ngomongin? Kenapa harus kita omongin? Gitu. Iya, coba. Betul. Apa gimana nih? Sebelum masuk ke ini ya, ngomongin COVID-19, gue pengen jelasin dulu makna sama istilah-istilah dari COVID-19, kan banyak tuh. Nih, pertama ODP. ODP itu orang dalam pemantauan, ya kan? Yang dipantau apakah dia COVID-19 apa enggak. PDP, pasien dalam pengawasan. Itu yang udah jelas sih, dia udah positif. Suspek, orang yang diduga terkena virusnya, ya kan? Yang positif jelas positif COVID-19. Terus kalau lockdown, itu mengunci masuk keluar dari suatu wilayah atau daerah atau negara. Social distancing, itu menjauhi segala bentuk perkumpulan. Yang orang Indo ini nih, bebel banget nih buat social distancing. Iyalah. Betul. Work from tahu ya. home, bekerja dari rumah. Terus terakhir epidemi, penyebaran penyakit secara cepat dengan jumlah terjangkit banyak dan tidak normal. Nah, satu lagi terakhir, pandemi. Pandemi itu penyebaran terjadi secara global. Berarti ini pandemi ya? Nah, gua nanya sama lu, Dil. Apa itu? COVID-19 itu apa? Corona. Apa tuh corona? Virus. Virus apa? Virus dari Wuhan. Virus dari Wuhan anjing. Wuhan. Ada yang bilang ini sepupunya kayak netizen gitu kan jawabnya. Nih, corona tuh COVID-19 itu coronavirus. Coronavirus tuh si virus itu tuh mirip SARS, MERS. Satu lagi apa gue lupa. Goblok kok Ebola anjing. Bukan. Gua lempar lu. Beda benua. Iya sih. Ebola cuma di Afrika anjing. Iya, cuma di Afrika benar. Nah, terus kenapa sih bisa nyebar? Nah, gue pengen menanya nih, kenapa bisa nyebar? Diemin asu. Lu nanya sama siapa? Gue nanya lu berdua. Penyebarannya, gue kayaknya gak tahu nih. Penyebarannya itu pertama melalui hewan. Jadi tuh masyarakat
kayaknya nggak sadar mengkonsumsi makanannya hewan yang terjangkit si COVID-19 ini gitu. Jadinya di Wuhan orang-orang ya udah makan biasa kan. Tapi tiba-tiba ya itu tadi maksudnya kan Cina itu kan masyarakatnya tersebar luas gitu kan. Jadi dari perpindahan mereka ke daerah lainnya itu kan mereka nggak sadar nih mereka menderita COVID-19. Nah, ternyata tanpa sadar juga mereka yang menyebarkan gitu. Jadi makanya juga cepat juga tersebarnya, apalagi kan tersebarnya itu dengan kontak fisik gitu. Terus melalui misalkan orang batuk atau bersin di tempat umum tanpa menutup mulutnya, itu juga termasuk sarana penyebarannya gitu. Ya, Menurut gue sih setahu gue gitu. Pertanyaan gue satu, kan COVID-19 itu dari hewan-hewan yang ngomongnya wabah hama. Hewan-hewan hama kan ya? Bener kan ya? Kelelawar terus tikus, terus pokoknya hewan-hewan liar lah hitungannya, ya kan? Nah, yang gue pertanyakan adalah di Wuhan itu pasti makan keluar ya, terus tiba-tiba ada COVID-19 inilah, ya kan? Sedangkan di Indonesia itu udah ada nih di timur ya? Timur tuh udah ya situlah pokoknya daerah sana yang sudah makan lah dari kapan tahu, dari kita kecil juga pernah dengar kan, orang-orang sana suka makan kelelawar, suka makan tikus, suka makan anjing, kucing, segala macam itu. Kenapa baru sekarang hype dan kenapa baru sekarang ini si COVID-19 itu masuk ke Indonesia? Nah, itu kenapa? Gue penasaran sih itu. Kalau menurut gue sih ya, Bim, itu ditambah sama faktor kalau mereka ngolahnya tuh di situ di Wuhan itu nggak bersih, kotor. Oh, dimasak tidak benar. Mungkin kita makan anjing, makan apalah gitu, kelelawar atau biawak di sana. Tapi kan kalau di kita yang setahu gue itu dagingnya juga diproses, dibersihin dulu, dicuci gitu. Itu di Indonesia? Iya, di Manado. Gue yang dari timur, dia pernah makan anjing gitu kan. Anjing gitu ya. Wah, enggak sekali ya. Tapi itu dagingnya juga diolah, dicuci, ada prosesnya lah gitulah. Jadi rempahnya banyak banget. Iya, jadi dan juga nggak keseluruhannya dimakan. Jadi kayak cuma bagian daging dari organnya kan. Iya. Ya kayak contohnya ini kan kayak kelelawar. Gue tuh kemarin tuh kapan ya? Gue di rumah lama gue ada kampret ke kelelawar kan. Iya. Kampret itu dibunuh, tapi serius ada namanya kampret. Kelelawar kampret namanya. Oh, baru tahu gue. Itu kelelawar kecil kampret. Nah, pokoknya si kelelawar itu dibunuh, diambil tuh apanya gue lupa, buat orang asma. Tahu gue sih itu doang, kelelawar bisa makan itu doang. Kayak misalkan ini ular kan apanya, empedunya kalau salah ya, yang buat kesehatan. Nah, gitulah. Nah, gue tuh kan nggak tahu kan di sana tuh mereka makannya seperti apa. Tapi mereka kalau kelelawar itu dijadiin sup gitu, Bim. Nah, yang di video itu kan, yang orang cewek itu. Iya. Mereka tuh makannya kayak keseluruhan gitu, dari pala sampai kaki. Dan masih ada bulunya, cuy. Iya, masih ada bulunya. Kalau setahu gue ya, yang dijual di pasar yang di Tomohon itu mereka udah dibersihin, bahkan udah diasap. Jadi sebenarnya udah mateng gitu mulai dijualnya. Jadi udah diasapin dulu, udah dibersihin, udah diasapin bahkan. Ikannya kan udah disterilin tuh dengan diasap. Jadi bersih gitu. Kayaknya aman mungkin. Diasap tuh maksudnya dipanggang tapi dimatengin tapi pakai asap gitu loh. Ada kayak daging sapi. Pengasapan. Iya. Tapi kalau daging sapi kan udah jadi daging, bukan full sapi kan. Iya, udah jadi daging. Itu masih berbentuk hewan gitu loh. Potong-potong. Iya. Nah, tapi sih kalau ini tau gue kayak udah dibersihin. Nah, nih pertanyaan gue buat kalian berdua nih. Kenapa COVID-19 ini bisa nyebar ke Indonesia? Menurut kenapa bisa nyebar ke Indonesia, bisa nyebar ke Italia, bisa nyebar ke mana aja lah sekarang. Bener-bener kayak ini
kayak kesannya tuh kita lagi World Ini War lagi 3. kan sebenarnya kan pas corona udah wabahnya udah besar-besaran ya kan, pandeminya udah langsung melonjak di Wuhan, Cina. Harusnya kan semua negara itu langsung Siaga. ambil lockdown paling parahnya sama ya kalau udah lockdown berarti auto ini dong travel ban gitu kan. Tapi emang susah cuy untuk melakukan hal itu. Jadinya kan pasti orang kejebolan dong, negara-negara orang kejebolan kayak Indonesia aja. Awalnya karena apa sih? Orang Singapura main ke Jakarta. Kami ghost tuh. Jedeg-jedug. Emang orang Singapura bukan orang Jepang ya? Singapura Jepang. Tahu gue sih Dia Jepang. dari Jepang dua orang. Singapura. Iya, pokoknya orang Jepang dari Singapura benar. Nah, itu udah gitu kan akhirnya masuk tuh main ke Indonesia gitu kan. Kejebolan sih kalau kata gue mah. Menurut gue ya itu juga sih pas pertama, maksudnya gini loh, tetangga lah istilahnya kayak Malaysia, Singapura, mereka kan udah kena nih, terus kayak kita tuh masih aman, itu gue ngerasa kayak masa sih gitu, sedangkan kita tuh santai aja, orang dari luar masih masuk, kita kan nggak tahu tanda-tandanya seperti apa, terus siapa yang terjangkit kan kita nggak tahu kan, jadi orang yang keluar masuk aja Indonesia, bahkan kita bikin travel destinasi wisata agar kita memanfaatkan itu pemerintahannya, terus kayak masih santai gitu dianggapinnya. Dan menurut gue juga kita tuh nggak diedukasi tentang apa sih COVID-19 itu, jadi anggapannya ya kalau kita nggak kena ya udah santai aja gitu. Jadi pas kita udah kena kayak gini baru deh kita panik, baru deh sosialisasi sana sini, cuma kan terhitungnya agak telat gitu. Ya gue nggak mau salahin pemerintah sih, cuman ini kayak katanya Bowo, Wuhan udah kering kita baru nyebur. Nah iya, telat kita yang ikut terakhir. Siapa nih? Bowo lah ini ke TikTok. Prabowo. Goblok bukan TikTok. Bowo TikTok. Nah, sekarang udah berapa sih Indonesia yang nih? 800-an lah atau nih Sekarang banjir gara-gara ini nih. Kasus positif corona di Indonesia menurut fakta kasus positif corona di Indonesia bertambah jadi 893 orang di tanggal 27 Maret ya. Tanggal 27 Maret. Terus 35 sembuh. 78 meninggal. Paling banyak loh, Indo tuh paling cepat. Maksudnya bukan paling banyak, tapi masih banyakan Itali, Pak. Iyalah, sekarang ada berapa ribu orang yang positif. Ya makanya. Sekarang Amerika Serikat nyusul Itali. Mereka juga banyak. Oh iya. Nambah tuh. Kita tuh juga tuh gara-gara si Trump. Sebetulnya gini deh, kalau dibandingkan sama Indonesia, kayak kenapa kita nganggep remeh, karena kita udah pernah melakukan gitu loh. Ngerti nggak sih maksud gue? Kan kalau di Wuhan kan dia udah makan nih, ya kan, udah makan si kelelawar bangsat. Sedangkan kita juga udah, tapi kita nggak pernah ada masalah ini gitu loh. Makanya kita biasa aja. Iya, si Wuhan ini juga tadinya nggak biasa aja, terus tiba-tiba muncul nih gitu. Sama, tiba-tiba kayak gitu juga. Biasa mereka makan, makanya kan nggak tahu, tiba-tiba keluar ya. Kita juga antisipasi sih, nggak tahu deh gue. Tapi pokoknya karena itu sih. Terus kalian penyebaran. Tuh pada gimana coba nyingkapin COVID-19 ini? Maksudnya? Santuy sebenarnya sih. Gue sih sebetulnya kalau untuk keseharian ya itu agak-agak ngebosenin satu, karena kan kita sekarang di Jakarta kan, gua di Jakarta, kalian di Cibubur, ada Cibubur ada. Citarap guys. Nah, Jakarta. Jadi Indonesia itu lagi hitungannya lagi lockdown lah, ya kan, selama mungkin sebulan lah, mungkin ya, gua nggak tahu. Emang kita lockdown? Enggak, kita belum lockdown. Hitungan. Kita kan di rumah sekarang. Semi lockdown kita. Itu beda, semi lockdown. Nah, maksud gua tuh kalau untuk keseharian sekarang ya, itu merugikan sekali. Satu, kedua membosankan, ketiga ya kita mau ngapain lagi gitu loh. Nggak di rumah juga ya udah gitu doang. Tapi kan kita juga butuh keluar. Nah, sebetulnya gue mau nanya lagi nih, sebetulnya kita boleh nggak sih keluar? Kalau gua boleh. Menurut gua boleh. Penting aja dong.
Boleh, tapi ya jangan lama-lama lah. Ya benar yang penting-penting aja. Ya tapi nggak usah Penting-penting aja. lama-lama. Bukan Ngapain nongki ya, jangan berlebihan. nongki. Jangan Kalau nongki. gue tabok. Iya, gue siram pakai air biar bubar kayak kucing berantem. Aduh. Habis pada kayak santuy banget, nongkrong lah, rame-rame, deket-deket lah. Anjir. Lu belum aja, lu kena anjir. Kalau gue ya personally ya, gue yang sebelum, jadi gue cerita aja nih ya. Di hari Sabtu tanggal berapa ya? Hari Sabtu Kemarin. tanggal bukan Sabtu, kalau nggak salah tanggal 7 apa tanggal 29 Februari kalau nggak salah ya. Antara itu dua, itu tuh gue kayak wabah-wabah kayak gue kena COVID lah. Gejala. Iya, kayak gejala. Nah, gejalanya kan yang gue tahu itu gejala gue yang gue tahu ini kan apa namanya? Panas satu kan, panas tinggi. Gue itu panasnya 37,5. 37,5, habis itu batuk, pilek sama mencret. Enggak dong, corona enggak mencret. Tapi ada deal, ada deal kayak mencret, iya. Sampai emak gue kan semenjak gue ngomong, gue tadi nggak ngomong karena emak gue. Nggak ngomong. Minggunya gue mulai enakan. Jadi kalau COVID itu kan kalau misalkan lu makin hari kan makin parah tuh panasnya. Nggak turun-turun, terus makin agak naik. Iya, kayak 38, 37, 38, terus 37 lagi, 38, ya kayak gitu terus lah. Sedangkan gue turun, terus gue pergi ngedate sama cewek gue. Senin ya gue lemes, tapi masih ada batuk, masih ada pilek, masih ada pusing. Nah itu 3. Habis itu pas hari ke Selasanya, hari Selasa gue udah mendingan tuh, udah bener-bener oh ya udah gitu. Gue tetap kerja tuh. Gue kerja seminggu. Gue kerja 2 minggu kan. 2 minggu ini. Minggu kemarin gue masih yang gue sakit udah. Minggu kemarin gue full kerja. Nah minggu ini gue di rumah karena kan gue sekarang tinggalnya sama yang gue nih. Takutnya nyebarnya kayak yang gue. Karena kan kalau sebagai kita nih, sebagai anak muda, sebagai yang bener-bener umurnya masih muda banget lah. Itu katanya sih untuk kena COVID itu kemungkinan kecil. Isolasi diri aja. Kalau misalkan kena juga, kita cuma disuruh isolasi gitu loh. Mereka lebih prioritaskan orang yang udah punya penyakit komplikasi sama usia lanjut gitu. Karena kemungkinan besar anak-anak muda tuh nggak bukan sakit karena COVID-nya, tapi malah ngebawa si COVID-nya itu. Kitanya nggak apa-apa, cuman kita nularin ke orang, itu yang bahaya. Sekarang ya kalau gue sih mending ya jaga diri aja sih. Sekarang gue penanya nih sama lu pada, opini kalian soal COVID-19 saat ini gimana? Siapa dulu nih? Gua. Nah, celeng. Ya deh, oh yang ribut sih, Jing. Sabar. Gas mulu. COVID-19 ini kan kayak emang maksa kita buat nggak keluar kecuali penting banget. Itu bikin gua kangen hal-hal kecil sebenarnya sih. Kayak apa tuh? Gua kangen nongkrong biasa, ngopi dan lain-lain. Gua kangen nunggu bus di samping jalan sambil makan gorengan. Anjing di Sleepy bangsat. Flyover Semanggi. Iya, gua kangen makan ketoprak. Pokoknya banyak hal-hal yang gua kangenin, dan hal itu hal kecil sih. Udah itu doang. Gue setuju banget anjir sama cewek. Iya. Betul. Kita kan di force untuk hashtag di rumah aja gitu. Gua kangen pulang anjing. Gua kangen pulang ke Cibubur, tau gak? Emang lo gak bisa pulang ke Cibubur, Bim? Kagak. Kan tinggal ya udah naik mobil aja gitu langsung. Nih gini loh, maksud gue gini. Kalau misalkan gue keluar dari sini, keluar dari rumah gue nih sekarang. Kalau gue pulang ke Cibubur kan gue pasti bersin terus. Ya, itu gue makin malah kayak takutnya kan gue carrier nih takutnya. Nah gue takutnya nyebar ke yang lain gitu loh. Karena kan gue yang sering keluar di keluarga gue yang kerja sana sini segala macam. Gue selalu kayak, aduh kalau misalkan gue pulang ke Cibubur gimana? Nah makanya gue bilang tadi, ayang gue tuh kemarin Senin minta gue untuk WFH gitu.
Makanya gue Bener sih. kangen cewek gue kangen sama keluarga gue. Ya Setuju. gue gitu. Makanya kayak ini LDR tapi ini bukan gimana ya? Kita masih deketan tapi kita LDR. Iya, cuy. Iya, ngerti gue. Sumpah ya, Kayak kayak opini gue juga soal COVID-19 ini gitu, kayak ini emang wabah, ini emang musibah gitu kan. Kita semua emang ya udah kita beri kesempatan untuk pemerintah yang bertanggung jawab, tapi kita juga ikut serta gitu loh. Iya, Ya enggak udah, jangan dengerin gimana aja ya? gitu. Kita tuh jadi pahlawan tuh sekarang gampang, diem di rumah, itu udah jadi pahlawan anjir. Kayak ini katanya orang adalah stand-up komedian. Lu jangan ngeluhnya. Lu jangan ngeluh satu. Karena apa? Walaupun lu susah dan lu lu masih di rumah, orang kaya aja masih di rumah. Ngerti kan maksud gue? Kayak orang kaya masih mikirin mereka gitu. Mereka aja nggak bisa keluar. Sedangkan orang miskin apalagi. Ya kita nggak ngomongin. Misalnya kayak ya kasarannya seperti itulah. Nah, maksud gue di sini tuh bener-bener kita tuh satu. Kita nggak boleh keluar rumah. Kita nggak apa. Pahlawan kita itu cuma adalah ojol. Udah, that's it. Ojol sama supermarket. Dah, kelar. Dan orang-orang yang masih berjualan. Yes. Kalau misalkan mereka nggak ada, mau gimana? Di Indonesia ya, I mean. Iya benar, kita mesti bersyukur. Karena sebenarnya gini loh, orang banyak yang bilang kayak, ojol kenapa sih masih kerja gitu. Semuanya untuk yang food, yang ride gitu kan, semuanya dah. Nah, menurut gue ya, itu nggak apa-apa asalkan sesuai dengan SOP-nya gitu loh. Kayak emang ojol tuh sekarang pahlawan kita gitu kan. Kita mau makan gimana? Sekarang pesen kan. Orang mereka juga udah ngadain apa sih, fitur atau apa sih namanya, kayak ya itulah nggak tatap muka gitu kan, taruh aja di gerbang depan itu. Sama. Menurut lu gimana Dra? Opini lu ya bener, gue nyambungin Dila sih. Jadi tuh ya mereka kan kerja ojol emang di bawah instansi perusahaan besar lah, seenggaknya pasti mereka dibantu untuk sterilisasi atau sebagainya, untuk supply yang kayak hand sanitizer, masker gitu-gitu kan mereka ya masih ditanggung perusahaan lah gitu. Ya menurut gue mau gimana? gue kayak pas tahu ini tuh ada kayak ya udah mau gimana lagi, ya usaha terakhir kita tinggal jaga diri aja, jaga kebersihan, ngikutin anjuran-anjuran yang emang udah ditetapin sama WHO, kayak sesering mungkin cuci tangan. Nih gue ingetin juga sih, kayak terlalu orang kan panic buying gitu, kayak alcohol swab lah, hand sanitizer lah, kayak mereka tuh beli banyak banget, padahal alat pembersih desinfektan juga, padahal alat pembersih paling bagus ya sabun dan air gitu. Jadi tolong juga nih untuk pendengar, kayak jangan overbuying lah, overbuying kayak hand sanitizer, terus alcohol swab juga ya. Iya, jangan panik buying. Jangan panik. Itu satu. Jangan nganggep tuh virus ini tuh kayak virus kayak Ebola, terus kayak HIV. Ini tuh bisa disembuhin sebetulnya. Itu aja masih ada kata-kata ada 38 orang sembuh. Itu masih ada positif ya. Kalau misalkan kayak HIV, mana ada sampai sekarang? HIV even aja nggak ada obatnya sama sekali loh. Ebola apa kabar? Iya sih benar, kayak jangan panic buying. Orang di Cina pun yang banyak positifnya sampai beribu-ribu ya. Itu nggak ada tuh kayak yang krisis air apa gitu-gitu, kayak semuanya masih lengkap kok gitu. Asalkan belinya secukupnya aja gitu. Iya benar. Udah paling bener cuci tangan pakai sabun. Kagak usah pakai hand sanitizer. Bukan masalah cuci tangan. Jaga kebersihan. Udah, that's it. Jaga kebersihan, jaga kesehatan. Ngerti sekarang tuh lagi bagaimana, peduli sama orang walaupun lu gak peduli. Ya sekarang gini, kalau lu carrier, lu nganggep enteng, ya orang lain gimana? Yang ada mereka malah kayak hitungannya jahatin lu gitu loh. Misalkan nih, kalau misalkan jahatnya ya, misalnya kita berempat gitu kan, gua lu gini, terus celeng kena, yang ada kan kita mau gebukin celeng. Ya gara-gara celeng ketemu sama kita. Kalau misalkan kita ketemu nih, kita nggak ada yang apa-apa, terus celeng kena carrier. Terus celeng out of nowhere tiba-tiba batuk. Yang ada dia malah jadi kena.
Ya, kayak gitu loh. Mending ya, maksudnya jangan kayak gitu, tapi mending kita dianggap santai, tapi kita tetap juga jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ingat tuh di dunia ini kita nggak sendirian, kita sama orang lain. Nah ya betul tuh. Gitu. Gue banyak orang yang gue ngelihat banyak orang yang salah artiin waspada sama takut gitu. Mereka Nah, bilangnya betul. alah corona kok takut. Masalahnya kan bukan takut ya, kita semua nggak takut gitu kan. Iya, Seluruh warga Indonesia nggak takut corona, cuma kan ini virus bisa nyebar gitu kan ya. bisa nyebar dan Virus bisa langsung kena gitu loh. Iya bisa pengaruh ke orang lain. Di wabah ini bukan tentang diri kita sendiri doang kan ya, untuk kebaikan bersama gitu gue bilang. Jadi ya do yourself a favor lah gitu. Maksudnya jangan pikirin diri sendiri lah. Maksudnya kayak Jangan egois. jangan egois itu. Gue melihat kayak cuma mikirin gue nggak takut corona terus keluar gitu kan. iya. Gak Menurut gue kalau yang keluar itu gimana, apakah dia memberikan dampak yang buruk atau iya. bahaya. Kalau gue gini sih, gini, lu boleh batu sama corona, terserah lu. Tapi seenggaknya, gue tuh batu sama si corona ini, gue bener-bener batu. Tapi sebatu-batunya gue masih cuci tangan. Kalau misalkan gue kantor nih, kayak misalkan yang gue takut, nyokap gue juga takut kan. Nyokap gue sampai WA terus tentang corona. Same thing kayak ayang gue cuci tangan sebelum salim, pakai cuci tangan dulu, kalau nggak pakai sanitizer, terus mandi segala macam baru salim. Kayak gitu gue selalu mikirnya gitu. Benar. Nah, bersih-bersih di kantor, di kantor tuh ada SOP-nya. Walaupun kita ketemu customer, kita jangan mikir kan, kalau orang mikir kalau misalkan lu habis jabat tangan, lu cuci tangan katanya kotor kan itu kan. Nah sekarang jangan kayak gitulah gitu loh. Mikir lu habis pegangan tangan, apa pegang segala macem, cuci tangan. Karena apa? Sekarang lagi wabah-wabahnya si corona bangsat ini. Gitu. Atau kalau bisa nggak usah berjabat tangan dulu kan, ada tuh gantinya salamnya. Ada kaki. Gitu. Iya, ada yang sikut, ada badan. Kalau banget gue aja pulang ke rumah pas kemarin kan, gue terakhir itu mungkin hari Kamis kemarin, which is tanggal berapa ya? Ya 20-an, 17-an lah. Gue lupa lah tanggalnya. Nah, itu gue balik kan dari kosan gitu. Dan nyokap gue tuh selalu ngingetin tiap detik gitu loh, kayak ngechatin gue terus kayak jangan lupa mandi, jangan megang barang-barang di rumah. Terus gue baru nyampe rumah tuh yang kayak langsung disuruh mandi, terus bener-bener nggak boleh megang apa-apa. Kayak bukan takut tapi bener-bener waspada karena di rumah gue ada nenek gue, nyokap gue. Tapi gini juga sebetulnya dengan cara kita ngomongnya santai, orang kan juga anggapnya kita ini masih serius tapi masih bertanganin lah. Kalau misalkan lu ngomongnya gini, kamu cuci tangan dulu, ntar gini, itu kan makin bikin orang jadi kayak jadi parnoan gitu loh. Kayak emak gua telepon gitu macam, yang gue juga. Sedangkan gua yang batu, gua aja sampai gua ke kerjaan juga tetap gua bawa. Jadi kan gua ada ini kan bekas sanitizer. Terus abis, ya udah gue isi aja pakai penyayang gue bawa ke mana-mana. Oke, setiap gue megang gue cuci tangan, setiap gue megang gue tetap pakai sanitizer, pakai masker, pakai jaket, pakai sepatu, pakai jeans yang bener-bener tutup semua, pakai sepatu yang ada yang bener-bener gak sentuh sama tubuh lah. Iya gitu. Nutupin badan. Ya sekarang sih mending gini aja buat pendengar nih yang denger. Mau gimana pun juga corona ini tetap hitungannya virusnya berbahaya, tapi masih bisa ditangani lah. Caranya gimana ya? Jangan panik, jangan egois, peduli sama yang lain. Ini juga yang kena bukan lu doang kok, kita juga kena. Ini kita bikin gini kan artinya kita masih peduli gitu loh. Kita masih bisa bikin, tapi walaupun cuma kayak gini ya kita masih bikin gitu loh. Namanya juga safety first lah gitu loh. Safety can be fun kata Fiestama. Terus menurut kan itu kan di luar di rumah. Terus sekarang tuh kayak kalian tuh nyiasatin diri biar gak bosan di rumah tuh kayak gimana? Siapa dulu nih? Celeng lagi. Percaya atau enggak, gue belajar masak. Iya, sekarang gue lihat story orang di Instagram kayak masak semua deh. Masak, kalau nggak masak olahraga. Tapi bagus sih. Soalnya punya waktu. Iya, betul. Gue seneng aja gitu kalau masak juga. Gue juga ada masak lah beberapa kali bantuin nyokap gitu. Tapi gue kayak seneng aja gitu. Enggak. Gue tidur.
Satisfying. Mantap. Enggak, sumpah gue tidur soalnya banget tidur. saking gue kan katanya tidur jam 1, jam 12 gitu kan. Nah, semenjak ini tuh gue kayak bisa tidur jam 7, jam 9, jam bener-bener yang emang kita mesti tidur jam segitu gitu loh. On time lah tidurnya. Iya. Terus kayak bangun juga ya walaupun lo masih ada kerjaan, lo bisa mesti kerjain gitu sih. Nih, kalau gue sih, gue selalu bikin apa ya? Schedule aja hari ini ngapain, besok ngapain gitu. Emang bosen sih guys, cuman ya udahlah, jangan egois gitu. Kayak selalu ngelakuin apapun di rumah yang bikin enggak diem aja, tiduran aja gitu. Paling gue sekarang kalau tiduran di kasur tuh untuk nonton Netflix doang sih, gitu. Kalau gue bikin konten. Keren. Mantap, Konten itu nomor 1. Iya kayak sekarang, ya kan kayak sekarang kita podcast lewat. Ya sebetulnya kayak kita bikin kayak gini nih buat denger nih. Soalnya tadinya tuh kita mau bikin tuh minggu lalu. Ya minggu lalu ya. Minggu lalu kita bikin video, tapi gara-gara wabahnya minggu lalu baru ngehit di Indonesia. Baru ngehit banget. Langsung kita juga. Gue sebetulnya mikir gitu loh. Kayak gimana ya ngobrol ya. Terus gue baru ngeh kalau kita sering ngobrol di Discord gitu loh. Sedangkan Discord itu kan emang satu audionya bagus, terus ya tergantung masing-masing sih. Nah terus bisa berapa orang terserah. Karena kita gue tuh ngadain di Discord gitu. Buat untuk ya kita daripada ngebacot doang gitu, nggak ada yang nge-record, mending kita record. Ini kan juga bukan buat kita juga kok, buat semua orang yang denger gitu loh. Insya Allah bermanfaat lah ya. Iya, itu persepsi dan pengetahuan kita soal corona ini. Nah, untuk pendengar, ini pendapat kita ya. Jangan nganggep ini ntar kemana-mana gitu. Yang enggak, ini kan pendapat masing-masing. Yes. Kita bukan hanya netizen. Kita bukan expertnya. Kita hanya pandangan kita. Kita hanya bagian dari netizen. Kalian nggak harus setuju gitu kan. Cuma bebas kalau punya pendapat lain sih. Gini. Lu udah gede. Yang denger pasti udah gede lah. Nggak mungkin nggak. Lu punya otak. Lu dikaruniain sama Tuhan tuh. Lu punya otak, punya akal sehat. Lu bisa milah mana yang benar, mana yang bersalah. Nah itu dari lu sendiri. Ya kalau menurut lu kita benar, ya udah. Tapi kalau misalkan lu salah, ya lu ngomong salah. Jangan gini. Kalau lu tahu salah, jangan ikutin. Mending lu jauhin. Terus kalau nggak usah deh. Jangan dijahatin. Mending lu kayak deketin. Si misalkan ada yang jahat. Terus lu omongin, udah menjauh gitu loh. Ntar juga lama-lama dia mikir kok. Nggak mungkin lah. Sejahat-jahatnya orang nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Gitu. Sejahat-jahatnya Dila juga, ya kan ya? Kok jadi aku? Ya kalau lu jahat. Aku baik. Alah Gitu guys. Jadi ya mending sekarang kalau bosen terserah lu pada lah. Kalau enggak kursi. Kalau di rumah bosen ya lu bisa ngelakuin, lu bisa push up, lu bisa lu bisa naik tangga, bolak-balik dengan keluarga yang ada waktu sama keluarga gitu kan, quality time tuh setiap hari sama keluarga, ayo ngobrol di rumah keluarga di mana gitu kan, di kamar mandi rokin bapak gitu. Mana kamar mandi kamar mandi keluarga ngobrol. Buset, gue liat meme anjir di mana gitu. Selesai karantina jari cewek 2 berotot, kalau cowok tangan kiri. Yuk. Gila. Skip guys. Ya nih, yang terakhir udah gue pengen nanya. Menurut kalian penanggulangan COVID-19 ini dari pemerintah Indonesia tuh gimana sih? Coba ya, kan dilihat dari yang terkena wabah nih, yang positif tuh banyak, tingkatnya drastis banget. Kayak sehari tuh bisa 100 gitu kan. Terus tingkat kematiannya juga lebih banyak daripada yang sembuh. Itu kenapa coba? Coba dulu. Sabep. Gue nggak bisa ngomong soalnya emang gue kayak bukan gak peduli ya, kayak apa ya ngomongnya ya? Anaknya ya? Enggak, politikal. Ini kucing gue mending gue keluarin apa ya? Enggak, itu tongkat di rumah gue jatuh. Enggak, ini juga nih kucing gue meong mulu. Apa? Kalau menurut gue pemerintah di Indonesia juga mikirin mereka dan mikirin
kerjaan kita juga gitu. Di Indonesia kan nggak bisa gitu, namanya kita diem di rumah tuh kan ada yang bisa ada yang enggak. Kayak ojol, kayak yang informal lah, yang iyalah kerja kayak yang kita angkot omongin. segala macam. Transjakarta ya sampai sekarang belum berhenti loh, masih jalan. Masih rame gila. Nah ya kayak gitu-gitu ya, menurut gue ya pemerintah udah walaupun nggak maksimal tapi mereka udah mencoba untuk udah mending lu di rumah aja segala macem. Nah tapi dia tuh nggak mikirin kalau di rumah tuh ada siapa gitu. Ya bahkan dia nggak usah ngomong apa-apa. Ya, Gitu. Menurut gue sih. kalau gue sih dari pertama kali banget nih udah kelihatan di negara-negara tetangga, gue tuh kaget aja gitu. Maksudnya jawabannya kan ya kayak betul apa misalkan menanggapi COVID apa ya kayak iya kita akan berusaha kayak jaga kesehatan aja apa segala macem. Cuman yang gue nggak suka bahkan menterinya tuh kayak ngomong kayak seakan-akan dia acuh gitu loh. Indonesia memang belum kena, cuma kok dia kayak jadi apa ya, dia kan pemimpin, dia kan public figure, ya rakyat ngelihat dia gitu loh. Kalau dianya nanggepinnya kayak ogah-ogahan apa santai gitu, gimana rakyatnya enggak gitu kan. Terus emang menurut gue karena emang kita kan kesenjangan sosialnya menurut gue agak cukup lumayan gitu, jadi orang-orang tidak bisa mendapatkan informasi secara luas juga. Kalau yang kayak kita gitu-gitu kan, maksudnya yang punya internet, yang ada televisi segala macam kan bisa ikutin update kabar terbaru tentang COVID gitu kan. Seenggaknya kita udah tahu dan kita udah hati-hati kan. Nah kalau mereka yang orang-orang kecil gimana gitu loh. Makanya bahkan ada yang nggak sadar kan, akhirnya kena aja tiba-tiba. Banyak kayak gitu tiba-tiba. Terprovokasi loh. Kayak ada katanya itu padahal hoax. Jadi anak-anak baru lahir bilang telur itu obatnya corona. Terus orang-orang maaf ya yang apa kurang pendidikan, ya gitulah, mereka tuh langsung ngeborong telur coy, kayak woi kita sekarang gini deh pada turun nih sekarang gini, iya makanya di saat-saat gini Jokowi kena musibah kan. iya Satu dia kan negaranya lagi begini, nggak dia pasti mikir gak cuma dia doang gitu, gak cuma Indonesia, banyak gitu loh, ada Italia, ada apalagi Cina segala macam, tapi dia juga lagi ada musibah di mana dia juga meninggal gitu loh. Ya sebagai kita masyarakat di Indonesia yang seharusnya kita nggak usah harus kayak anak kecil lagi gitu loh, kita mesti ya lu ada sosmed, lu punya HP nyet gitu loh, lu bisa nge-search kayak kalau misalkan keadaan dunia tuh lagi gimana gitu loh. Nah, tapi kalau lu berharap pemerintah mau gimana, ya dari lu sendiri lah. Lu mau gimana? Lu mau bener-bener manusia gimana ya? Itu tergantung I'm not lu. blaming government sih sebenarnya gitu. Cuma ya itu yang gue bilang, makanya gue gak bisa ngomong. I'm not blaming government. So bahkan kelihatan kok, maksudnya ya emang awalnya acuh, tapi ketika udah masuk Indonesia pemerintah juga berusaha sekuat tenaga untuk bagaimana nih mengatasinya gitu. Intinya kita tuh sekarang juga aku tidak menyalahkan kamu, tapi ya itu gue udah lihat sih progresnya, mereka juga cepat juga dengan ngedatengin APD gitu dan obat apa segala macam, berusaha untuk menstabilkan ekonomi kita, karena dengan adanya COVID ini juga ekonomi kan juga terganggu banget nih, sektor-sektor semuanya tuh udah pada, bahkan rupiah aja kemarin gila udah mau 16.000, udah 17.000 sempet terus turun lagi sih 16 gitu, kayak gitu ya. Menurut lu gimana Leng? Gue nggak punya banyak komentar kalau soal penanganan, soalnya emang menurut gue sih Indo rada telat gitu, pemerintahan Indo rada telat, terus awalnya tuh rada ngeremehin, dan sekarang ketika semuanya udah ngefek kemana-mana baru gitu kan, baru kayak keteteran dan lain-lain gitu. Tapi gue juga setuju sama perkataan Bimo, kalau di situasi gini udah nggak berguna lagi nyalahin siapa yang salah, siapa atau apa. Emang mendingan kita mulai mikir apa yang bisa kita lakuin buat memperbaiki situasi, setidaknya bikin mending lah gitu.
Karena juga kalau pengen ngabisin waktunya lain siapa nggak bakal ada habis-habisnya kata gue sih. Iya. Ya jelas Udah lah bukan itu mah waktunya. pasti. Emang udah Iya. nggak bisa itu. Cuman ya. Udah Ya, itu doang sih. Itu doang sih sebenarnya. Nah, sekarang di daerah kalian nih, dari Andra, Dila, Celeng itu, kalian daerah kalian gimana? Sepi. Aku ingin lapor di daerah Citerep ya. Kalau nggak ada yang tahu Citerep itu apa, Citerep itu dekat Cibinong, Kabupaten Bogor. Semuanya Jauh sekalian, banget. alamat lu jelasin. Iya, jangan dong, ntar bahaya gitu. Kalau gue buka pintu. Nah, di sini itu masih rame, jujur. Karena rumah gue itu di perkampungan, guys. Namanya Kampung Tarikolot. Kalau di Inggrisnya namanya Dance Hall. Dimana di samping rumah gue itu, Bodoh. di samping rumah gue itu ada pabrik wakol. Pabrik wakolnya ini masih masuk. Dan setiap sore dari hari Senin sampai Jumat masih macet karena mereka baru keluar. Gitu, gue nggak ngerti kenapa belum diliburin. Emang nggak bisa diliburin, gue nggak untuk produksi kayak gitu-gitu. Cuman di sini gue pantau masih rame gitu. Dan gue takut banget. Nih, Citerep itu kan deket sama Cibinong, Gunung Putri. Padahal Gunung Putri sama Cibinong udah ada suspek. Bukan suspek lagi, yang positif udah ada 2 gitu. Gitu sih. Keadaan di Citerep City. Nih, kucing gue brengsek anjing. Kalau gue jangan nih, kasihan mau kawin dia. Kalau lu terkena macet itu jadi sepi ya tuh. Iya, Cibubu coba ceritain kan kemarin yang di apa? Iya di Mitra tuh. Keluarga ada sekeluarga. Di Kotwis ada juga tuh yang dari gereja Mitra yang Grand pada juga. ibadah di Bandung. Yang Iya. gua CG nggak ada. Beberapa daerah mungkin bohong ya? udah di kategori sebagai red zone kali ya. Apa lagi? Sebut. Gimana? Gimana? Ya gue juga nggak terlalu ngikutin berita yang kayak gitu. Cuma yang gue tahu beberapa daerah udah dikategoriin red zone atau setidaknya yang gue ingat kayak gitu. Gue nggak tahu. Gue di rumah aja gitu terus cuma main apa gitu ya. Gue jarang ngeliat HP jadi gue nggak terlalu ngikutin berita kayak gitu. Maksudnya kalau yang soal di Citra Grand ada atau di Kotwis ada gitu. Yang gue tahu yang gue tahu di Cibubur yang terkenal banget itu kalau lu pengen keluar mungkin kehabisin 2 hari gitu kan. Jadi sepi. Jadi lancar gua bolak-balik dari rumah gua ke Citra Grand itu nggak ngabisin waktu lebih dari 10 menit dari itu. Anjrit, sesepi itu bangke. Aduh. Halo. Hai. Kucing sialan. Gimana tuh selain di Cibubur yang di Kalibata? Andra. Gue di Jaksel dan daerah gue udah banyak merah sebenarnya, daerah sekitar kayak Pancoran, Mampang, sekitarnya sebenarnya Pasar Minggu juga udah. Sebenarnya udah sih daerah gue. Tapi Kalibata sih terakhir gue lihat 1 ya. Gue nggak tahu tuh Kalibata sebelah mana tuh, gue nggak tahu tuh. Cuma ya nggak sepi amat sih. Orang karena di sini kan masih banyak kantor gitu kan, jadi beberapa kantor kan juga belum semuanya menerapkan work from home, jadi ya udah masih rame-rame aja. Nah, karena awal-awalnya sih tapi tidak separah kalau hari biasa ya. Jalannya juga nggak macet sih, nggak pernah macet. Ya tentu nggak pernah macet, cuman masih ada lalu lalang, mobil masih rame juga sih. Kalau di area Kalibatanya ya gitu. Karena orangnya pada kan pada libur istilahnya. Istilahnya pada libur ya ada aja, cuman awal-awalnya nih sebelum meningkat sampai 800 tuh masih ramai, kayak orang-orang tuh masih berenang, masih main-main di taman, anak-anak kecil gitu-gitu. Terus pas udah nyampe 800 lebih, udah pada itu sih, udah pada tahu diri gitu loh, udah nggak sering-sering main di ini. Sepi banget kayaknya, taman kosong, biasanya ada orang. Kalau lu Bim? Kalau gua di Pondok Indah. Ya ketahuan deh tempat tinggal gue di mana. Oh iya bener. Oh, mana tempat tinggal gue nih? Diem. Enggak, gua lagi ngobrol sama yang gua.
Nggak, kalau di Pondok Indah sih Pondok Indah sama Kelapa Gading ya. Karena gue kerja di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading terakhir itu Bukannya emak banyak gue ya? ngomong, Kelapa Gading banyak, tahu gue ya. Tapi sampai sekarang kantor gue itu bengkel yang gue kerja itu masih buka karena kan yang gue kasih tahu tadi kan, karena kerjaan mereka itu kita ngejual fisik gitu, kita bukan jual yang ada di digital gitu. Nah, katanya Kelapa Gading banyak, red zone banget katanya. Dan di sini juga tadi gue baru dikasih tahu sama yang gue di Pondok Indah itu tidak menerima tamu mau dari manapun juga, jadi banyaklah yang di portal-portal. Ya karena red zone juga katanya sih gitu. Oh gitu. Iya, antisipasi banget sih mereka Ya gitu. pastilah. Udah pada disemprot berarti belum tempatnya? Kalau gue nyemprot sendiri. Gue punya ini sendiri, terus gue yang lap-lap. Nggak gue sendiri sih, sama ini ada yang bantuin. Oke. Terus sekarang kita ke sesi TOT. Apa tuh? Siapa yang mau nanya? This or that. Yang nge-host si Celeng. Oh ya, oke. Tadi pertanyaannya di mana? Ini gitu. Oh ya, oke. Lo mau nanya siapa dulu, Leng? Satu-satu aja sih. Dari siapa dulu? Siapa dulu lah, satu-satu lah. Buat nanya bebas, cuma kalian jawabnya satu-satu. Oke. Iya, gitu aja sih. Iya, disordered itu jadi kayak sesi lebih milih ini atau lebih milih itu, intinya sih. Kan? Oke. Ada 5 pertanyaan ya? Iya, 5 pertanyaan aja, oke. Oke, pertanyaan pertama, mending mati karena COVID-19 atau mati karena kecelakaan? Siapa dulu? Itu salah, Bedon. Bukan kecelakaan, anjing, beda. Virus sama virus lah. Nih, pertanyaan nih, gue kasih pertanyaan ya. Mending mati karena COVID-19 atau mati karena DBD, udah. Oh, itu pertanyaannya. Ya, harusnya sih itu. Harusnya itu. Ya udah, Celeng lagi. Ya udah. Mending mati karena COVID-19 atau mati karena DBD? DBD. Siapa dulu? Gue dulu. Ya udah. Kalau gue mending DBD. Ya kalau ngomongin mati, gue gak mau mati. Tapi kalau misalkan dibandingin sih ya DBD. Soalnya tahu gue itu kalau misalkan lu kena COVID, ya sekarang deh, lu orang meninggal aja gara-gara COVID, lu gak bisa disentuhnya badannya. Terus yang di Itali, yang di Itali lu malah dibakar. Sedangkan kalau di mayoritas Indonesia kan orang Indonesia kan. Orang Indonesia, maksudnya orang Indonesia. Maksudnya mayoritas orang Islam. Kan kalau di reinkarnasi gitu kan, apa sih ngomongnya reinkarnasi ya? Apa sih? Reinkarnasi, kremasi. Ya, kremasi. Nah, itu goblok, gue gak tahu. Pokoknya dibakar lah, kan itu kan di Islam kan nggak boleh. Kayak gitu-gitu aja sebetulnya. Nah, jadi ya dari kita kalau dibandingin ya DBD apa? Lu meninggal juga, lu meninggal dan lu masih bisa dimandiin, lu masih bisa lu nggak menyebarkan virus kemana-mana gitu. Ya, aku setuju. Aku juga DBD. Soalnya gue pas SD tuh pernah DBD ya. Sampai parah, jujur, sampai mau metong gitu kan, trombosit gue tuh tinggal 19, bukan 19.000 tapi 19 doang gitu. Nah, tapi dilihat-lihat tuh dibandingkan dengan corona gitu, itu gue mending DBD. Kenapa? Benar kata Bimo, kalau gue amit-amit meninggal tuh gue masih disemayamkan dengan berperi kemanusiaan gitu, datang ke rumah duka ngapain, terus misalkan dikubur orang pada datang, keluarga juga gitu. Coba sedih banget kalau gue meninggalnya COVID-19, kayak woi dikuburinnya juga sama orang medis gitu, keluarga tuh terakhir lihat gue tuh di karantina mungkin gitu. Jadi kayak gue mending DBD kemana-mana sih, dan tapi gue gak mau mati juga gitu.
semua akan mati pada waktunya, cuman gak sekarang juga. Ya Cuma pokoknya kita nggak tahu juga. jangan ini yang denger ini disordered ya, jangan kita didoain Iya. juga gitu loh. Iya. Ini cuman kita memilih lah gitu. Lundra, lu Iya. belum milih Lundra? Iya. Ya gue ya sama lah, gue DBD soalnya gue memikirkan secara agama juga. Soalnya apa sih, kayak lu kesian banget gitu, keluarga lu nggak ngeliat, terus lu nggak dimandiin, nggak dibersuci dulu gitu kan, lu nggak disuciin dulu gitu sebelum dikubur, terus lu juga dikafanin, lu cuman ditaruh di plastik Diplastikin bag, doang. terus lu dikubur gitu, lu kayak ya Allah sedih banget gitu, terus keluarga lu nggak bisa ngeliat lu secara deket gitu-gitu, kayak aduh sedih banget Kayak sih. sedih banget, Jir. Sedih sih sumpah. Lanjut. Lanjut Leng. Mending Leng. batuk atau flu? Terus Bro, siapa duluan nih? Mending batuk ke flu, beda lah. Batuk ya batuk, flu ya flu. Lu pilek. Pertanyaan siapa? Ya siapa lagi? Iya kan maksudnya batuk atau flu-nya tuh dalam hal corona gitu loh. Jadi kayak kalian tuh lebih apa, mending sakit batuk atau flu gitu. Ya nggak bisa jawab mending nggak sakit ya. Enggak, maksudnya anjir. Gue ditanya gitu mending nggak sakit gitu. Maksudnya pilihannya cuma 2 gitu, Bang. enggak Kan disorot kan. Enggak, kalau ngomongin corona, Leng, maksudnya tuh kan ada batuk, ada pilek. Nah, lu mending batuk doang ataupun pilek doang. Iya, di corona ini sekarang. Gue mendingan batuk. Kalau gua Karena? mending flu. Kalau batuk tuh sakit, Jir, apalagi berdahak. Dada lu sakit. Kalau flu bersin, pusing lah. Yang paling stresnya pusing gitu. Tapi kan lu bisa keluarinnya ingus. Ya ingus, iya kalau ingus kalau udah mulai cair, mati lu. Apa? Kalau udah mulai beler itu kan kalau ada ingus kan ingusnya kental gitu kan. Ya kalau udah mulai cair, kelar hidup lu. Iya, tapi gue lebih mending flu sih. Tetep kalau batuk tuh sakit, anjir. Gue batuk sama, karena gue udah trauma sama flu. Iya, makanya bersin mulu anjir. Nah, ya makanya gue nggak mau. Kalau gue flu karena, tapi kalau hidung mampet juga pusing juga sih. Mendingan flu tapi yang cair gitu, misalnya terus ngalir tapi nggak bikin nggak bikin mampet gitu. Ya mending gak usah sakit, itu bener lah. Iya bener, mending gak usah sakit gitu. Ya cuma kan ini disordered, udah. Lanjut Leng. Mending gak ada masker atau hand sanitizer? Gue duluan ya. Iya. Mending gak ada hand sanitizer, apalah tuh anjing. Iya, setuju. Soalnya kan hand sanitizer bisa diganti pakai sabun. Yes. Kalau nggak ada masker kelar. Ada. Oh iya. Kalau gue mending gak ada hand sanitizer. Ya sama dong semuanya. Lah, juga nih kayaknya semuanya sama deh. Ya iya makanya. Ini botolnya siapa sih? Lanjut Leng. Mending tidur. Oke, pertanyaan keempat, mending tidur seruangan sama orang positif COVID-19 atau tidur di jalanan? Nah, anjing mending gue tidur di jalanan lah. Ya lu. Karena di rumah gue ya, karena di rumah gue banyak kayak ada nenek gue, orang tua gue, ada anak kecil banyak juga. Gue mending tidur di jalanan sih, karena kalau gue positif COVID-19, gue pulang ke rumah kelar. Sama, gue juga begitu. Gue pengen milih tidur di jalanan, cuma takut dibegal. Ya, gitu lu juga jangan sih, bawa harta benda berharga dong biar begal. Ini kayak serius banget case-nya ya, kayak beneran. Kalau gua mending sama orang positif lah. Kenapa? Gua masih muda. Ya tapi kan di rumah lu ada eyang lu, PA. Kan goblok. Baca dong. Mending lu tidur seruangan sama orang positif COVID-19. Gua kalau misalkan eyang gua kalau kena COVID kan meninggal. Gimana sih? Gak tahu. Tapi gue tetap tidur di jalanan karena ya enggak, bukan begini loh maksud gua. Maksud gua itu kenapa gua bilang kalau misalnya kenapa bisa mending sama orang positif? Ya kita bisa jaga-jaga kita dari situ kan. Lu gini dah,
Lu mau tidur di luar apa di dalam? Dah, gue bertanya itu doang. Kalau misalkan di dalam, ya mau gimana pun juga, lu juga jaga kebersihan lah. Lu juga jaga, misalkan nih, lu punya jas hujan, lu punya glove, lu punya boots, lu punya masker segala macem. Ya kayak gitu kan bisa lo tidur. Ya kalau misalkan yang positif surangan, ya udah, walaupun surangan lu pakai baju tidur kayak gitulah. Ya kan nggak kena. Lu keluar dari kamar, baru Ya lu kan buka. nggak ada pilihan ya, mending tidur sama surangan sama orang Ya positif. kan ini lu menjelaskan nggak? Lu menjelaskan nggak? Enggak kan? Udah kan TOT-nya kelarin aja, kesel gue. Diskusi apa? abisnya kita jadinya. Yang terakhir apa nih yang terakhir? Ya udah, terima kasih udah dengerin. Belum, woi. Satu lagi, woi. Satu lagi, woi. Ini pertanyaan terakhir. Mending beli masker dan hand sanitizer. Oke, gue ulang. Mending beli masker atau hand sanitizer mahal banget atau nggak beli sama sekali? Nggak beli lah. Beli. Enggak. Gue beli lah. Gue enggak. Ya, gue kenapa enggak? Karena pertama hand sanitizer lu ngapain beli sampai mahal ya, kalau emang lu bisa bikin sendiri gitu. Terus ada sabun dan air, ya udah pakai itu aja. Terus masker udahlah ya, lu di rumah aja dah, gak usah keluar, atau ya kalau keluar pakai kain aja. Iya, makanya di rumah aja kan gitu kan. Ya udah, gue bodo amat kalau beli masker dan sanitizer. Apa lu dulu, Lil? Aku beli karena orangnya ini takut, dikit-dikit takut gue anaknya, parno. Jadinya kayak mending beli aja deh biar aman gitu. Kalau gue beli karena apa? Hand sanitizer ya lu bisa ditaruh, ya lu nggak bakal ada warsa juga gitu loh. Ada sih, tapi ya kan lu bisa pakai kapan aja. Kalau masker, sedangkan kita kalau misalkan kayak gini, lu mesti keluar rumah. Misalkan lu mau keluar rumah, lu mau beli Indomaret. Kalau nggak ada masker gimana? Lu mau pakai kain aja masih bisa masuk. Nah, masker lu yang ketemu orang, ya kan tidak menjelaskan. Pakai sarung. Iya. Gitu. Ya, nah, kalau Bimo udah ngomong anjing, gue mending diem banget. Emosi. Nih terakhir buat kalian. Lu mending tinggal di Indonesia keadaan sekarang ya. Lu mending tinggal di Indonesia apa di Cina? Di Indonesia atau di mana? Cina. Indonesia tetap. Gue mending di Cina. Kenapa? Orang di Cina juga udah mendingan kok daripada di sini. Kalau gue kenapa di Indonesia? Karena keluarga lu di sini. Enggak, bacot. Karena walaupun emang penanganannya cepat, sekarang udah bersih juga dari corona gitu ya di Cina. Tapi Cina itu gampang banget untuk menciptakan virus baru lagi. Seperti ya kayak itu, cari virus baru lagi kan. Ini beneran, gue baru dengar malah ada virus baru lagi. Namanya hantavirus. Hantavirus. Nah, iya. Apalah gue nggak ngerti. Itu dari tikus Cina, tapi menularnya nggak dari manusia ke manusia gitu. Tapi kalau udah kena virus itu, misalkan virus itu kenanya dari air kencingnya atau ilernya, atau pokoknya kita kena si tikus itu kan, ntar penyakitnya hampir sama kayak Ebola. Kalian tahu kan kayak gimana tuh, kayak demam, batuk, pusing, tenggorokan sakit, sama diare gitu kan. Nah, itu bisa bikin lo meninggal dalam hitungan jam aja, separah itu. Wah, Oke, gue mending Indonesia. Ya tetap gue Indonesia. Jadi gue mending tetap Indonesia karena lebih banyak ininya, cuy. Apa sih bahasanya? Suka lupa bahasa deh. Apa? Ancaman. Nah, itu maksud gue. Baik. Gue lebih mending di Indo, soalnya di Indo tuh masih lebih hitungannya lebih bebas daripada Cina, sumpah. Cina tuh udah bebas lah yang sebut. Tahu gue ya, yang gue bebas dari virus, maksudnya soal keterbukaan informasi. Enggak, gue bilang
kan gue bilang kita tetap orang Indonesia. Maksud gue, lu mending milih di Indonesia apa di sana? Kalau di sana kan udah ditertipin nih. Kalau kan gue bilang keadaan kayak sekarang. Iya, itu gue nggak percaya. Sumpah gue nggak percaya. Maksudnya lu Kayak bisa apa? tahu di situ udah tertib dari mana? Dari pemerintah Cina. Lu percaya? Enggak. Lu beneran percaya pemerintah Cina yang apa sebenarnya kalau yang gua terima ya sebenarnya udah ngedetect virus itu dari bulan November tahun lalu. Terus cuma dokternya itu yang udah ngingetin malah diancam buat didiemin. Soalnya pemerintah sono lebih pentingin selamatin muka daripada apa yang penting. Ya Jadi emang maksud gue tuh keadaannya Leng, bukan masalah gue nggak ngomongin pemerintahan, iya, gue keadaannya. Maksudnya Bim, gue nggak percaya di Cina udah bener-bener bersih. Iya, maksud gue di kalau untuk stats ya, kalau untuk di statsnya itu di Cina. Gua ngomong daerah mana ya? Gue cuma ngomong Cina. Karena Cina kan gede, nggak kecil. Nah, maksud gue itu di sana itu gue ngelihat orang nggak pakai masker aja bisa digebukin. Di mana? Mau di Cina. Oh, iya. Itu beneran dan lu di luar, lu misalkan lu ke restoran, lu mesti ada masker, lu mesti ada glove, lu mesti pakai jaket segala macem. Dan lu makan di luar dan keadaannya itu lu nggak samping-sampingan, jadi kayak satu meja satu, terus ada satu jengkal lagi, terus satu lagi kayak gitu-gitu. Maksudnya keadaan kayak sekarang gitu. Nah, maksud gua ke Cina, nah itu baik lagi ke sini, nggak truly ke sana terus lah ya, gila juga. Itu maksud gua, makanya gua nanya mending siapa di ini. Tetap Indo gua. Aku mau jawab. Oh iya. Aku belum jawab. Apa? Gue mending selama ini, kalau kondisi kayak gini ya, gue mending stay aja di Indonesia dulu, terutama di rumah. Karena keluar aja tuh agak khawatir gitu. Kan maksudnya ketika kita nih di Indonesia, terus lu lebih milih pindah ke Cina apa di sini gitu. Apa? Gimana? Gua Pokoknya nggak gue mending tetap di di sini ya. Indonesia sih. Ya kan pendapat orang beda-beda. Ya, udah gue pokoknya tetap di sini sih. Karena apa ya, gimana ya? Kan emang sih udah tertangani, cuman gue masih terbayang-bayang aja kalau misalkan ada tertrigger lagi karena katanya dia yang bilang sebenarnya tuh si COVID itu bisa loh orang itu terjangkit 2 kali gitu. Oh iya, Cuk. Kata siapa? Tahu peneliti siapa gitu. Gue baca di mana ya media Tapi online setahu luar. Gue dengar peneliti pusing dah. Setahu yang gue dikasih tahu sama kantor gue kan, kemarin kantor gue kan ngejelasin corona ini. Satu orang kena dan udah isolasi segala macam, udah fix sembuh. Itu kekebalan tubuh lu tuh imun lu tuh udah bagus gitu loh. Bukan nggak bakal sih. Kena tapi nggak bakal separahin dulu gitu. Itu. Makanya kayak hitungannya kita carrier-nya lah, walaupun kita misalkan udah sepuh gitu doang dulunya. Makanya kita kan di sini kan lagi mencari obatnya. Kalau misalkan obatnya udah ada, pastilah kita nggak bakal panik ini, gitu, nggak bakal chaos ini. Udah sih katanya. Itu sebenarnya bukan obat utama kan? Bukan obat utama dia. Nggak ada vaksin segala macam itu belum. Itu obat cuma menetralisir doang. Dibilang bukan obat utama. Kayak misalkan nih, lu megang, lu naruh nampan nih, isinya air, di atasnya lada, lu taburin lada gitu, terus lu pakai sabun, lu pencet kan ladanya bakal keluar tuh, bakal kayak menghindar gitu, menjauh. Nah kayak gitu, tapi kan ladanya tuh masih ada kan, ya kayak gitu. Ya gue ngeri aja ketika pas gue di sana daya tahan tubuh gue lagi tidak ini, tapi sebenarnya masih ada gitu orang carrier gitu kan jatuhnya. Taunya kena ke gue, ya udah gitu gue yang kena gitu. Kan kita nggak tahu kan kondisi badan juga gimana gitu. Gue mikirnya gini deh kayak cacar air sama herpes. Lo yang nggak pernah kena cacar air tapi lo kekontaminasi sama bakteri herpes gitu, lu yang kena cacar air gitu. Soalnya gue dulu waktu itu pernah kayak gitu.
dia keluarga gue ada yang herpes gitu kan, terus gue lupa kalau dia udah sembuh nih, terus gue lupa gue tiduran di kasur tempat si orang yang herpes itu pernah tiduran gitu, itu lupa diganti gitu spraynya, nggak lama gue cecer air. Wah, Wow. wah. Ya Maksudnya pokoknya. tuh mikirnya kayak gitu. Nah, kita sama lo, sih, nih Udah make sense juga sih. terakhir. Satu Satu kata untuk keadaan sekarang. Buang. Aku. Stay healthy, stay happy. One word ya asshole. Maunya 2. One word. Stay happy aja. Kalau one word, kenapa stay happy? Karena kalau mood kita baik, kita senang, itu berdampak untuk bukan mental aja, tapi kesehatan jasmani juga gitu. Semuanya ya boleh waspada, tapi jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu emang tidak baik. Jadinya bawa santai aja, tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan egois, mau keluar. Jangan satu kata deh. Satu kalimat. Bacot gue udah satu kata, nggak mau Ya ganti. udah. Satu kalimat. Dia satu kalimat, satu kata mah ya cuman oke. Iya, terus pokoknya gue pengen ngasih tahu satu lagi. Emang kita semua pengen keluar gitu kan. Yang dengerin ini juga pasti aduh gue gabut banget nih gitu. Tahan gitu, kayak nanti semakin lama kita di rumah semakin cepet wabah ini kelar gitu. Kita bisa main kapanpun itu semau kita kayak kemarin lagi. Jadi kayak harus sabar aja, be patient gitu. Ya udah satu kalimat. Kalau satu kalimat. Siapa? Satu kali. Lu leng. Pisang goreng. Udah. Nih lo nggak ada yang pengen nanyain kenapa gue pilih pisang goreng? Karena lu kangen pisang goreng. Enggak, bagus sih, soalnya gue juga nggak tahu. Bodoh. Kenapa gue pilih? Iya, jadi. Lundra. Stay safe, stay healthy, stay udah at home. Tadi aku. Apa? Nggak bercanda Stay saya. safe. Iya nggak apa-apa. Pokoknya gitu. Stay safe, stay healthy inside, fresh outside. You see 1000. Bodoh. Nggak apa-apa, mungkin aja dia mau endorse. Kalau gua di keadaan sekarang, do not panic, udah. Calm. Do not panic and Don't panic. apa ya? Jangan egois. Iya, don't be selfish. Nah, kayak gitu aja sih. Chill Ya aja. udah. This is the end of our podcast. Gue tuh pengen ngomong deh. Apa ngomong apa lu? Pak gue. Goblok. Satu kata buat orang-orang yang memanfaatkan. Nggak tahu. Terakhir. Nambahin nggak? Satu kata. Jadinya satu kata musibah di Indonesia ini sekarang nambah lagi guys. Gitu. Ada erupsi Gunung Merapi. Satu kata buat Indonesia. Semangat. Jadinya bisa tanda seru. Ya udah gitu aja. Enggak. Terakhir. Apa nih? Indonesia ini sekarang nambah lagi musibahnya, ada erupsi di Gunung Merapi. Ya kan, di Jogja juga ada yang kena, ya kan, beberapa. Ya kita doain aja semoga di sana baik-baik aja, semoga Indonesia cepat pulih. Terus turut berduka cita buat Pak D. Jokowi. Oh ya, berduka cita. Guys, ada update terbaru. Positif COVID-19 udah mencapai 1.046. Gokil. Enggak sih. Udah sekarang kita udah nyentuh 1.000 nih ya, yang denger nih. Kita udah nyentuh 1.000. Udah mending di rumah aja lah, udahlah. Gak usah deh. Di daerah lu tuh gak cuma lu doang anjing yang hidup. Udah banyak. Dunia ini tuh gak cuma lu doang. Ingat di dunia tuh lu gak bisa hidup individual. Itu doang. Udah bantulah, walaupun emang gak seberapa, bantulah lu di rumah. Seenggaknya lu tahu kebersihan kayak gimana. Seenggaknya lu nyetok sabun anjir. Iya betul. Iya bener. Kesel gua.
Udah tahan Bim. Gue sabun habis gue kesel anjing. Ya udah ketemu lagi minggu depan ya, kita self quarantine minggu depan atau kapan nih? Nggak tahu. Ya udah. Ya lihat ntar juga kita update. Ya udah gitu aja sih. Segitu aja. Dah. Bye. Bye. Stay safe guys.